Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai mata kuliah Web Design and Development berdasarkan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Dan materi yang akan saya jelaskan dalam video ini dimulai dengan materi pada pertemuan ke-9. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nida Syakila dengan NIM 32759, Program Studi Sistem Informasi 2018, Universitas Multimedia Nusantara. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan ke-9 yaitu mengenai reusable template. Sebelum menggunakan jQuery, kita harus mengetahui hal-hal berikut ini. Yang pertama, HTML dan CSS atau Cascading Style Sheets. Yang kedua, text editor web dan web browser. Dan yang terakhir, JavaScript dasar. Sebagian besar situs web memiliki tata letak khusus yang generik, yang dimana berlaku untuk situs web yang responsif dan non-responsif. Contohnya, ada pada layar beranda YouTube. Scroll ke bawah pada video yang direkomendasikan. Dua hal tersebut merupakan contohnya. Dan contoh kedua, yang merupakan scroll ke bawah, di mana menunjukkan catatan kaki dengan tautan yang berguna setelah video yang direkomendasikan. Selanjutnya, prasyarat pengembangan lingkungan, di mana web hanya menggunakan front-end. Untuk situs web yang hanya menggunakan front-end atau antarmuka normal, memulainya dengan membuat file kode dan menjalankannya langsung di browser untuk pengujian. Tetapi, ini tidak memungkinkan kami untuk membuat template proyek yang dapat digunakan kembali, seperti yang telah kita bahas pada slide sebelumnya. Untuk membuat template seperti ini, kita memerlukan bahasa sisi server backend. Dan salah satu contohnya adalah menggunakan bahasa pemrograman PHP, serta bahasa apapun yang mungkin sudah cukup, dan template ini akan mudah diadaptasi. Selanjutnya, filosofi desain responsif, di mana memadukan elemen grid dan tata letak yang fleksibel, gambar, dan query media di dalam CSS. Desain responsif pada web ini adalah metode yang memungkinkan desain merespons berdasarkan input dan lingkungan pengguna, dan dengan demikian, berdasarkan pada ukuran layar, perangkat, dan orientasinya. Di mana pada filosofi ini, memadukan elemen grid dan tata letak yang fleksibel gambar dan query media dalam CSS. Selanjutnya, responsif versus adaptive. Desain pada responsif secara konstan mengubah tata letak situs web bergantung pada ukuran dan orientasinya, di mana mengubah ukuran piksel tunggal yang akan cenderung memiliki efek pada tata letak, yang biasanya jumlahnya tidak banyak. Skema adaptif, di sisi lain, memiliki tata letak yang telah ditetapkan, yang dimuat tergantung pada ukuran layar. Teknik ini tidak terlihat mulus, seperti halnya desain responsif, di mana desain web responsif yang modern biasanya menggabungkan kedua metode. Pengaturan tata letak akan disediakan, seperti yang dapat dilihat pada gambar sebelumnya. Tetapi setiap perubahan yang dilakukan pada ukuran situs web akan berdampak secara real-time melalui perskalaan responsif. Desain web responsif modern yang saat ini banyak digunakan. Selanjutnya, grid dan kolom. Grid dan kolom yang bersifat responsif, di mana sistem pada grid adalah salah satu konsep universal desain web responsif terlepas dari kerangka kerja situs web yang dibangun. Sederhananya, situs web ini dipecah menjadi baris dan kolom, dan jika suatu objek atau elemen menempati setengah jumlah kolom, itu akan selalu menempati banyak yang terlepas dari ukuran layar. Maka, elemen yang menempati 3 dari 12 baris akan menempati 25% dari lebar wadah induknya, karena memberikan desain responsif, yang berarti bagus untuk variasi kecil dalam ukuran layar,
Tetapi ketika situs web dilihat pada platform yang bervariasi dari desktop ke ponsel, maka breakpoint yang akan dikenali. Selanjutnya pembahasan mengenai merupakan breakpoints. Breakpoint merupakan suatu titik di mana tata letak pada situs web tidak lagi sesuai dengan ukuran layar, perangkat, dan atau orientasi, dan memungkinkan untuk menggunakan tata letak yang berbeda dan unik untuk mengakomodasi di berbagai perubahan yang dapat terjadi pada layar. Di mana pada saat titik ini terjadi tata letak yang diaktifkan untuk tata letak yang lebih cocok. Selanjutnya, pembahasan mengenai sejarah singkat Bootstrap. Pada tahun 2011, Bootstrap dibuat oleh dua karyawan Twitter yang bernama Mark Otto dan Jacob Thornton untuk mengatasi masalah fragmentasi alat atau platform internal. Bootstrap bertujuan untuk memberikan konsistensi di antara berbagai aplikasi web yang dikembangkan, di mana dikembangkan secara internal untuk mengurangi redundansi. Selain itu, meningkatkan kemampuan beradaptasi dan penggunaan kembali. Dan sebagai pencipta digital, kita harus selalu bertujuan untuk membuat aplikasi kita agar dapat beradaptasi dan digunakan kembali. Ini akan membantu menjaga koherensi antara aplikasi dan mempercepat proses, karena kita tidak perlu membuat fondasi dasar berulang kali. Seperti halnya situs web yang mungkin sering memiliki sistem yang masuk, yang tidak unik untuk suatu proyek, tetapi lazim dalam banyak proyek. Dan karenanya, dengan menggunakan kode kembali yang sudah ada untuk ini dapat digunakan. Bootstrap memiliki lebih banyak fitur tambahan yang dikemas dengan komponen antarmuka pengguna, gaya antarmuka yang umum digunakan pada situs web, seperti tombol, navigasi, pagination, dan formulir. Selain itu, Bootstrap juga diberdayakan dengan beberapa plugin jQuery khusus seperti tab, carousel, povover, dan kotak modal. Dan yang terakhir, the cons. The cons atau kontra, ataupun kerangka kerja. Dengan menggunakan kerangka kerja, juga dapat melengkapi masalahnya sendiri. Ada beberapa masalah umum yang paling sering ditemukan pada saat menggunakan atau mengadopsi suatu kerangka kerja, seperti halnya kode yang berlebihan, kurva belajar, dan kurang fleksibel. Terima kasih sudah menonton video ini. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.